HP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini ketemu lagi ya dalam pelajaran matematika. Oke, pekan kemarin kita kan agendanya ulangan. Siapa ya yang belum ngerjain ulangan ya? Ini Mbak Arla sudah ngerjain belum? Udah, Mbak Via? Udah, Mbak Nadia? Sudah. Mbak Zahra? Sudah. Mbak Rosa? Sudah. Sudah. Mbak Ratasya? Sudah. Ya. Marsha? Sudah, Us. Oh iya, Marsha sudah. Sabrina, saya share aja ya. Coba diintip. Siapa yang belum mengerjakan ini? Bentar. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak share saya? Kelihatan. Kelihatan. Tapi yang kelas 7. Kelas 7 ya kelihatannya ya. Oke. Yang belum ngerjain itu ada Mas Ade. Ada nggak Ade tadi? Ade udah datang belum? Ade. Belum. Mbak Lutfia Renita. Mbak Lutfia ada nggak? Belum datang juga. Terus Mas Dirga sama Didan. Belum datang juga. Terus Mas Zaki. Belum. Ini Mbak Najwa juga belum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah seminggu padahal waktunya cuma 2 hari ternyata belum dikerjakan. Wow. Ya, siapa tadi? Mas, oh belum ada. Ade. Mas Pandu? 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 Ya, Us. Ya, Us. Ade di situ enggak, Ade? Ini, Us. Ini, Us. Baru datang, Us. Oh, Mas Ade. Mas Ade kok belum ngerjain ulangan, toh? Baru datang, Us, Mas Adi tadi. Ya. Masih Ade, mengaku saya. iya, nanti dikerjain ya, Mas ya. Oke, kita ya, oke. Terima kasih Mas Ade, nanti dikerjain. Terus hari ini insya Allah kita akan bahas materi selanjutnya. Kemarin kan semester 2 ini kita sudah selesai apa? Perbandingan ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang aritmatika sosial. Boleh disiapkan catatannya, nanti tinggal coret-coret, tapi slide-nya juga nanti insya Allah saya share di Google Classroom sama tugasnya seperti biasa. Udah siap? Suaranya dinyalain aja dong. Nanti kalau Ustazah Atika nge-share ini apa slide, kalau kalian nggak ada suaranya saya ngomong sendiri loh nanti. Dibuka mic-nya ya. Tolong ya dibuka semua mic-nya. Yang datang 22 dikurangi 2, 20 Mas Yan. Masih kurang 34 lagi. 34, 14 lagi. Oke, saya share screen materi kita hari ini. Oke, kelihatan? Apa yang terlihat di situ? Aritmatika sosial. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas tentang aritmatika sosial. Apa sih aritmatika sosial? Kalian sebenarnya itu tahu materi ini, cuma babnya aja yang mungkin belum tahu istilahnya. Oke ya, ini udah kelihatan belum? Hai. Sudah ya? Sudah. Oke, sudah. Lanjut ya, kita bahas. Nah, coba dibaca dulu soalnya. Buka pertama langsung soal, kejam sekali. Ya, silakan di ini dulu. Dipahami dulu. Pak Ahmad beli sepeda dengan harga 2 juta. Dan karena sedang membutuhkan uang, sepeda itu dijual kembali dengan harga 1.900.000. Pak Ahmad, untung apa rugi? Hai, suaranya dinyalain dong. Rugi? Kenapa kok rugi? Kenapa kok rugi?
Ya kan udah beli sepedanya 2 juta. Ah, Terus dijual 1 juta. oke. Emang ruginya 900. berapa? Ruginya berapa? Rugi ya? Ruginya berapa? 100. 100.000. Oke, dia rugi. Nah, terus habis itu ini nomor 2. Bu Rohma beli 5 kilo telur harganya 100.000. Kemudian telur itu dijual dengan harga 22.500 per kilo. Bu Rohma untung apa rugi? Untung. Untung? Untung. Untung. Oke, untungnya berapa Bu Rohma ini? 2.500. 2.500? Sebentar, saya tanya dulu ya. Kalau 5 kilo itu harganya 100.000, 1 kilonya berapa? 20. 20.000. Oke, 20.000. Padahal dijualnya harganya 22.500. Berarti untung kan? Nah, dia itu untung Bu Rohma. Nah, untungnya tadi kan sekilonya 20.000 dijual 22.500. Untungnya per kilo berapa? 2.500. Bu Rohma punya berapa kilo? 5. 5. Berarti untung totalnya berapa? 12.000. 12.500. Enak tak bab ini ya? Aritmatika sosial itu ngomongin tentang uang. Kalian kan semangat sekali kalau ngomongin uang. Wow, Mas Aidan langsung. Oke, kita ngomongin uang ini nanti. Untung rugi, terus ada nanti diskon. Mak-mak kan, calon mak-mak harus pintar ngitung diskon ya kalau ke mall. Rugi kalau nanti ke mall nggak bisa ngitung diskon. Lanjut. Nah, sekarang kayak gini. Tadi kan sampai sudah bisa mendefinisikan untung atau rugi. Nah, ternyata untung itu rumusnya apa? Harga jual dikurangi harga beli. Karena apa? Karena harga jualnya lebih besar daripada harga beli kan? Nah, tapi kalau rugi itu berarti apa? Harga belinya lebih besar daripada harga jual. Ini rumusnya untuk untung dan rugi. Sekarang coba. Sebuah agen toko pakaian membeli 3 kodi. 3 kodi itu, 1 kodi berapa atau 1 kodi? 1 kodi berapa buah ya? Ada yang tahu? 20. Oke. Jadi 1 kodi itu 20 buah. Berarti kalau 3 kodi berapa? Kodi 60. 60. 60 ya, 60 buah. Oke. Terus harganya 1.500.000. Kalau dijual dengan harga 350.000 per lusin, berapa untung ruginya yang diperoleh agen? Yang ditanya ini total keseluruhan loh ya. Ya. Jadi tadi kalau ada soal kayak gini yang diketahui apa? Harga beli. HB itu harga beli. Saya singkat ya. Jadi harga belinya berapa dari soal ini? Hai. Harga belinya berapa? Kolaan. Kalau orang Jawa bilangnya kolaan, belanjanya berapa? Harga belinya? 1.500.000. Ini loh harga belinya. Nah, terus harga jualnya udah tahu belum harga jualnya? Belum tahu. Tadi kan 3 kodi 60 buah. Kalau dijual dengan harga 350 per lusin, nah sekarang saya tanya nih, 3 kodi itu sama dengan berapa lusin? Ayo, ada yang bisa bantu? 60 dibagi 12. Oke, betul. Karena satu lusin itu 12 ya, berarti 60 per 12. Jadi 3 kodi itu sama dengan berapa ini? 60 bagi 12 berapa? 80 kali 12. 60 bagi 12, 5. 5. 5 lusin. Nah, dari ini tadi kita tahu harga belinya 1.500.000. Harga jualnya tadi berapa? 350.000 dikali berapa lusin? Dapatnya tadi? 5 kan? 5. Nah, 5 lusin. Karena 300 harga jualnya tadi kan 350 per lusin, ya kan? Nah, coba dikaliin. Tolong dong, 350 dikali 5 berapa? 35 kali 5. 35 kali 5 berapa? 155. 100?
175. Oke, 175 berarti tinggal nambahin 0, 4 ya. 1, 2, Iya. 3, 4 berarti 1.750.000. Nah, kalau harga belinya 1.500.000, harga jualnya 1.750.000, dia untung apa rugi? Untung. Untung. Berarti untung tadi sesuai rumusnya apa? Harga jual dikurangi harga beli. Berapa? 1.750.000 dikurangi 1.500.000. Berapa? Berapa untungnya? 250.000. Wizi tuh ternyata ngomongin uang. Ini kan praktek sehari-hari berarti. Kalau kalian mikir kemarin, bab kemarin tuh ngomongin aljabar, ngomongin persamaan linear satu variabel, apa sih? Nah, sekarang matematika yang langsung praktek itu adalah aritmatika sosial. Ini urusan emak-emak ini pokoknya kalau aritmatika sosial. Harus pinter ngitung. Ya, boleh di screenshot atau nanti ditunggu aja di Google Classroom saya share ini. Boleh. Lanjut ya. Ada yang masih bingung nggak ini? Kalau masih belum paham boleh tanya dari mana Us? Gimana? Sudah ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang harga beli dan harga jual. Sebenarnya tadi udah dibahas di depan. Ini langsung aja contoh soal. Harga 3 kodi pensil adalah 105.000. Jika pedagang menghendaki untung 6.000 per lusinnya, berapa harga jual pensil per batang? Nah, ini kebalikan dari tadi aja. Nah, sekarang ditanya dulu. 3 kodi pensil. Tadi 1 kodi kan berapa tadi? 20 ya? 20. Berarti kalau 3 kodi berapa tadi? Sudah ngitung kok kita? 60 buah. Nah, 60 buah. Karena tadi mintanya harga per batang, berarti kita nyari aja. Kalau harga 3 kodi itu 105, berarti harga beli per batang ya, dihitung berarti 105.000 dibagi 60. Berapa ini? Tak coret nolnya ya. Oke, 105 dibagi 6 berapa? Ayo, ada yang bisa bantu? Coret-coret. Berarti ini 10.500 dibagi 6. Harganya berapa? Kita ngitungnya per item ya, per batang ya. 105.000 per 6. Berapa ya? 10 dibagi 6 itu 1, sisa 4. 45 berapa, Mbak? 1.750. Gini. Benar ya? Iya. Oke, ini per batang. Saya tulisi per batang. Nah, ini tadi kan harga beli per batang. Sekarang kalau menghendaki untungnya 6.000 per lusin, kita nyari untungnya per batang ya. Kalau 6.000 per lusin, berarti satu batang berarti berapa? Satu lusin berapa, Mbak? 12. Berapa ini berarti? Labanya 6 berarti 500 ya? Jadi untungnya itu 500 per batang. Nah, sekarang yang ditanya adalah harga jual. Rumusnya harga jual apa ya? Tadi rumusnya harga jual apa? Tadi kan gini toh, untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Bisa rumusnya tadi? Nah, kayak ini lo pakai konsep apa? Aljabar. Kalau yang ditanya HJ, berarti HB-nya pindah kan? Min, pengurangan, pindah ruas jadi? Ayo, Kak lupa. Pengurangan, pindah ruas jadi? Plus. Berarti harga jual rumusnya apa? Harga beli ditambah untung. Gunanya aljabar di sini, ternyata aljabar nggak bisa ditinggalkan ya. Berarti harga belinya tadi berapa? 1.750, terus untungnya 500. Berarti harga jualnya berapa? 2.250 per batang.
Karena yang ditanya tadi itu adalah perbatang. Begitu. Gampang kan? Iya. Ada yang mau nanya sampai sini? Karena tadi habis ini kita lanjut lagi ke persentase untung dan rugi. Sudah? Sudah. Oke, nanti saya share. Nah, sekarang kita ngomongin persentase untung atau rugi. Persen itu per berapa sih, Mbak? Per 100. Per 100. Tadi ini rumusnya ya. Jadi harga jual itu sama dengan harga beli ditambah untung. Tadi kan udah ya kita tadi. Terus harga jual itu kalau untung. Kalau dia rugi berarti harga beli dikurangi rugi. Nah, sekarang kalau sampean ditanya persentase untung, rumusnya apa? Untung per harga beli kali 100%. Persen itu kan per 100. 100 per 100 itu kan 1 ya. Jadi kalau nyari persentase selalu apa? Untung atau rugi, tapi bawahnya selalu harga beli. Ya, ingat selalu harga beli, bukan harga jual. Kali 100%. Coba. Nah, sekarang kayak gini. Silakan baca dulu. Pedagang membeli sayuran dengan harga 1.500 per 5 ikat. Lalu sayuran itu dijual dengan harga 1.500 per 4 ikat. Maka pedagang sayur itu akan mengalami untung atau rugi. Berapa persen? Nah, saya tanya nih, untung apa rugi? Rugi. Rugi? Kita carinya gini dulu ya. Karena tadi harga belinya itu 1.500 per ikat, kita nyari harga 1 ikat ya, Mbak ya. Kita cari harga dulu. Jadi harga belinya dulu. Harga belinya berarti kan tadi 1.500. Dapat berapa? 5 ikat. 5 ikat. Kita bagi 1.500 per 5. Berapa ini? 300. 300 per ikat. Ini harga belinya. Sekarang kita nyari harga jualnya. Tadi pedagangnya itu harga jualnya 1.500 per 4 ikat. 1.500 bagi 4 itu berapa? 375. 375. Nah, ikat. Berarti dia untung apa rugi? Untung. Untung. Untungnya berapa? 75. Langsung ya saya ya. Berarti 375 dikurangi 300. Berarti 75 untungnya. Nah, sekarang yang ditanya adalah persentase untung. Persentase untung. Tadi rumusnya apa? Ada yang masih ingat? Apa tadi rumusnya? Hai. Untung per harga beli dikali 100%. Oke, untung per harga beli dikali 100%. Tadi untungnya berapa? 75. Harga belinya berapa? 150. 300. Kita ngitungnya. Nah, ini hati-hati ya. Kalau sampean tadi ngitung untungnya per ikat, harga jualnya per ikat, harga belinya per ikat, semuanya harus per ikat ya. Kalau di sini sama ngitungnya per 5 ikat, sini juga harus per 5 ikat. Jadi perbandingannya harus sama. Oke? Paham ya? Jadi nggak boleh langsung dipakai itu tadi. Nah, ini. Yuk, berapa yuk? Bisa coret-coret? Ini kan nolnya 2 dicoret, nolnya 2 dicoret. Tinggal 75 bagi 3 berapa? 12. Berapa? 25. Oke. Jadi persentase untung dari pedagang ini adalah 25%. Ya, begitu caranya. Jadi yang perlu diingat-ingat tadi, kalau kita nyari harga belinya per ikat, harga jualnya harus per ikat. Kenapa? Karena nanti untuk nyari persentase untung itu untungnya harga belinya satuannya harus sama. Ikat. Kalau sampai ngomongin di sini itu lusin, berarti sini harus lusin, ini juga harus lusin. Harus yang kompak ya satuannya. Berarti yang sama harus belakangnya nih, Us. Iya, jadi harus disamain dulu satuannya. Ya. Kan kadang di soal itu kan gini, di sini lusin, di sini kodi kayak tadi loh, Mbak. Ya kan? Nah, itu harus dijadiin
yang satuannya sama. Terserah sampean mau pakai yang mana. Mau dibuat satuan atau per buah atau apa terserah. Yang penting sama. Terus berarti kalau mau ngitung persen tuh harus sama semua dulu. Ya, betul. Harus sama Hmm. semua dulu satuannya. Oke? Ya. Ada yang ditanyakan ini? Hai. Enggak. Insya Allah enggak. Lanjut ya. Sudah selesai. Sudah selesai. Oke, saya ini dulu. Saya simpan nanti saya share di ini. Oke. Alhamdulillah udah selesai ya materi kita hari ini ternyata simple. Tumben 20 menit udah selesai. Biasanya matematika itu sampai waktunya ngambil-ngambil pelajaran lain gitu. Tapi hari ini santai. Sebenarnya matematika itu kalau kalian itu nggak menganggap serius, kita buat main-main, itu ternyata menyenangkan toh. Ada yang tahu, saya sedikit cerita nih ya. Tadi kan sudah paham semuanya, materi udah gampang ya. Hari ini kita belajar apa aja tadi? Apa aja tadi? Rugi dan persen. Harga jual, harga beli, terus sama persentase untung atau rugi. Minggu depan kita belajar tentang diskon, rabat, mak-mak. Siap-siap ngitung diskon. Jadi besok kalau ke mall langsung ting otomatis. Nah, kalau udah nggak ada yang ditanyakan, saya mau cerita nih. Mau dengerin cerita nggak? Tumben ya Mas, saya buat Tika cerita, biasanya kan ngoceh matematika terus. Jadi tahu nggak kenapa dulu itu saya jurusan matematika ambil kuliahnya? Ada yang pengen nggak kuliah jurusan matematika? Gede-gede. Oh belum. Belum kepikiran ya. Iya, saya dulu juga belum kepikiran. Jadi kepikiran itu ketika sudah SMA kelas 12 itu baru kepikiran. Saya mau kuliah apa ya? Nggak tahu pengen kuliah jurusan apa. Pokoknya kuliah tapi belum tahu ini. Ternyata saya terjerumus dalam matematika. Ngapet. Jadi terjerumus dalam matematika itu apa? Gara-gara guru SMA saya. Apakah saya dapat motivasi? Enggak. Saya itu dienyek. Tahu dienyek? Diejek. Iya. Saya itu diejek karena nilai matematika saya jelek. Biasanya kan bagus ya, maksudnya biasanya kan standar gitu ya. Nah, kali itu dapat matematikanya itu jelek. Langsung kalau kamu diginiin ya. Oh, Mbak Ocha, nilainya kok cuma 20. Bayangin. Rosa di depan kelas bukan kelas virtual ya, kelas biasa. Pas ngasihkan kertas ulangannya di depan kelas toh, Mbak Rosa digituin. Dilihat sama semua satu kelas. Bayangin, gimana perasaanmu Rosa? Pasti kamu langsung, astagfirullah, kejam gitu kan? Sama. Bersaling. Ya sama. Saya itu langsung gini, astagfirullah ya Allah, saya itu langsung dalam hati itu langsung gini. Lihat aja Pak, saya akan balas dendam. Saya balas dendam loh. Tapi balas dendamnya bukan buruk toh. Saya balas dendamnya apa? Akan saya taklukkan, itu namanya matematika. Ya ternyata akhirnya apa? Saya jadi masuk jurusan matematika gara-gara apa? Pengen balas dendam. Mosok matematika yang buatan manusia aja saya nggak bisa ngerjain, pasti bisa. Kan gitu. Nah lama-lama apa? Yang saya sering bilang, kalau kalian nggak suka matematika, gimana kalian itu biar suka matematika? Kalian tempelin tuh di lemari, di mana I love mathematics. Kan katanya tresno jalanan saka glibet atau tresno jalanan saka kulino kan? Kalau kalian itu kulino, kebiasaan mengerjakan matematika, kebiasaan itu melihat angka-angka, pokoknya sering-sering penasaran dengan angka-angka seperti itu. Kalian itu pasti akan senang. Seperti ketika kalian itu memecahkan soal matematika gitu. Penasaran banget, Arla ini lagi kena tugasnya Ustazah Atika. Gak ketemu jawabannya, sampai Arla gak bisa tidur. Malam itu sampai begadang, ketiduran, melek lagi. Gimana sih, belum dapat lagi. Tapi ketika udah dapat jawabannya, gimana lah? Plong nggak?
langsung lega kayak gitu. Itu loh Wow, tiket mangkon biaya. Oh, iya. Jadi ketika kita itu mengalahkan penasaran kita itu suka dengan sesuatu dan mengalahkan penasaran kita itu pasti akan termotivasi. Sama. Jadi kalian jangan seuzon sama matematika ya. Ntar matematika gitu. Kalau ditanya, biasanya itu kalau ditanya gini, pelajaran apa yang paling nggak disukai? Matematika. Mesti kuy. Iya. Oh iya, langsung Intan gini. Langsung gini. Makanya jangan seuzon sama matematika. Matematika itu loh gampang. Kan kemarin ada lagu yang viral ya di YouTube itu ya. Tapi jangan diplesetin loh ya. Nah, itu. Tapi jangan diplesetin loh ya. Jangan diplesetin loh ya. Gimana? Yang mana sih? Matematika Oh, itu yang itu. menyenangkan. Tapi jangan yang nanti diplesetin jadi ilmu yang mematikan gitu nanti. Wah, Intan gitu. Ya, jadi ya belajar mencintai matematika atau pelajaran lain yang kalian itu nggak suka, jangan sampai kalian itu menganggap satu pelajaran atau beberapa pelajaran itu kayak momok gitu. Benci banget sama pelajaran itu. Tapi kalau saya ngajar beberapa tahun itu ya, mereka jujur, saya itu nggak suka matematika, tapi saya suka gurunya. Oh, gitu. Untung aja ya. Oh, gitu. Untung aja. Coba kalau kalian matematika udah susah, terus buat Tika ngajarnya gini, ayo anak-anak. Kalian pasti langsung kabur semua. Ya kan? Jadi semua. matematika itu dibuat menyenangkan aja. Kalian itu jangan terlalu sepaneng ngerjain matematika, dibuat santai. Yang penting itu serius. Kalau saya biasanya motonya itu apa? Sersan, serius tapi santai. Jangan terlalu tegang. Dinikmati aja ya kan, proses kan. Ya tebarlah. Ulangan pun itu loh, ulangan. Kemarin berapa soal belum ngerjain. Aku mau jadi ingat tadi. Paket. Oh, Mas Ade tadi udah ada. Mas Ade dikerjain ya ulangannya. Terus Mbak Lutfia, udah ada belum Lutfia? Iya itu Mas Didan belum ulangan Mas Didan. Didan. Ya Mas ulangan ya, dikerjain ya. Udah saya buka lagi tuh ininya linknya. Di Google Classroom ada linknya ya Mbak ya kemarin ya. Tinggal ngeklik kan. Ya, saya tunggu ya Mas ya. Yang lainnya udah ngerjain semua, nggak apa-apa. Kalau nilainya masih belum maksimal, nggak apa-apa. Yang penting kalian itu serius ngerjain tugas. Itu loh yang penting. Apa yang ditekankan? Disiplin sama pantang menyerah. Kalau kalian lihat soalnya, aduh kok susah. Belum dicoba, sudah bilang susah-susah. Itu berarti pantang menyerah. Itu menyerah, gampang menyerah. Terus disiplinnya apa? Ketika udah deadline, itu ya waktunya deadline dan harus dikerjain. Seperti itu ya. Oke ya. Hari ini matematikanya menyenangkan. Tugasnya juga menyenangkan. Hari ini nanti kalau sudah KBM ini silakan diintip di Google Classroom. Menyenangkan cuma 4. Hitung untung rugi kayak tadi itu loh. Cuma ganti angka tak. Oke? Langsung dikerjain ya biar nggak numpuk-numpuk tugasnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Habis ini pelajaran apa? Ustazah Aida ya? Hai. Sudah ada belum Ustazah Aida? Belum ya? Oh, belum. Nggak tahu. Oh, iya, belum ya udahlah. Berarti kan ngomong dulu lah. Belum ada Bu Aida. Ya. Jadi itu saya intipin tugasnya ya. Saya intipin aja. Ya, Us. Ya, coba dilihat. Loh, lihat. Kelihatan kah? Mana? Kelihatan. Sudah. Nah, nih lihat. Cuma gini aja loh. Berapa untung atau ruginya? Ngitung loh. Kalian kan calon entrepreneur atau pengusaha toh? Kalau calon entrepreneur, pedagang itu harus pinter ngitung untung sama ruginya. Nah, ini yang ditanya cuma untung atau rugi, besarnya berapa. Terus yang nomor 2, persentase untungnya berapa. Terus ini harga jualnya berapa. Ini Pak Billy beli TV nih, keluar juga. Maka harga jualnya berapa, kayak gitu. Oke, nanti cuma 4 aja. 4 tok.
Emang kalau 4 itu banyak apa sedikit toh soalnya? Kurang ya 4 ya? 4. Kurang. 4 itu kalau soalnya dikit itu biasanya soalnya agak susah. Udah Mas. Loh. Kayak yang ulangan kemarin, Us. Ya, Pak 2 tapi susah. dia wes seuzon nih. Masa sih kemarin ulangannya susah? Susah toh? Enggak. Enggak toh? Enggak. Itu loh udah bilang enggak. Iya. Ya, gampang nilainya lo bagus kemarin. Ini belum datang Bu Aida juga ya. Oke, nggak apa-apa saya tutup dulu matematikanya. Nanti kita ngobrol lagi. Oke. Untuk matematika insya Allah sesi matematika udah selesai. Saya tutup ya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus habis itu sekarang sambil nunggu Bu Aida kita ngobrol lagi. Oke. Mas Didan, ini videonya ngapain sih? Kalian tuh suka Zoom apa pakai Gmeet sih? Zoom. Kenapa? Alasannya apa? Kalau akhir-akhir bisa main filter. Oh, filter. Pakai masker, pakai sungu itu ya. Lah ini kok nggak ada filter ini? Main aja nggak apa-apa. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Oh iya nggak boleh ya. Iya kalau KBM nggak boleh. Iya kalau pakai background nggak apa-apa lah background. Tapi kalau filter lucu-lucu nanti temenmu fokusnya ini. Ustazah Aida udah datang. Monggo Ustazah sudah siap anak-anak. Langsung ya. Maaf ya, saya memerlukan waktu untuk loncat ke kelas ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Gimana, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Tugasnya sudah diselesaikan? Tugasnya sudah diselesaikan? Iya, oke. Tugasnya sudah diselesaikan, Mbak-mbak, Mas-mas? Sudah semua? Oke, dipastikan tugasnya diselesaikan ya. Oke, hari ini pembelajarannya adalah IPS. Kemarin sudah dikasih tahu sama Ustazah Fida? Kemarin sudah dikasih tahu sama Ustazah Fida? Kalau ada rollingan, halo Mbak-mbak, masih sepanengkah dengan pembelajaran matematika? Halo, masih sepaneng? Masih terpesona pada matematika. Ya. Sik ngelek kondokan butik. Masih ngelek, Cah. Oke, boleh ngambil minum sebentar untuk menetralkan pikiran biar fresh lagi ya. Oke. Hari ini nanti kemarin sudah dikasih tahu Ustazah Maryam ya, kalau hari ini pembelajarannya adalah IPS. Karena saya mohon maaf, saya lihat salah ya jadwal kemarin, harusnya kemarin PKN IPS saya isi PKN. Jadi hari ini yang PKN saya isi IPS. Gak apa-apa ya? Oke, sudah ambil minum semua? Sudah fresh? Sudah siap mengikuti pembelajarannya? Oh, siap. Insya Allah siap. Semuanya sudah siap ya? Oke, kemarin IPS kita mempelajari tentang apa, Cah? Ekonomi. Ekonomi apa? Mengenai apa? Distributor. Itulah pokok. Distribusi, konsumsi, produksi, terus ada kebutuhan, ada kelangkaan. Ada yang masih tahu apa perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan itu segera, kalau keinginan itu nggak terlalu penting. Iya, Mbak Dia. Kalau kebutuhan itu penting, kalau keinginan itu
Penting tapi nggak terlalu penting. Tapi gak terlalu penting. Tapi ya Apa ya? Penting tapi gak terlalu penting. harus dipenuhi itu yang kebutuhan itu. HP itu kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Kebutuhan. Keinginannya gitu, Us. HP kebutuhan, guys. Tapi ada Kebutuhan apa keinginan? Dua-duanya. Dua-duanya. Berarti kalau nggak ada HP kalian kan? Kemarin kan gitu konsepnya, ya kan? Kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus kita penuhi. Apabila kita tidak memenuhi, maka akan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan makhluk hidup atau kelangsungan kehidupan kita. Apakah HP itu sangat kalau misalkan kayak gini, wes. Kemarin kan sudah saya contohkan. Kalian lapar, di atas meja itu ada HP, ada makanan. Wes, tak tanya. Kalian mau pilih yang mana? Makan sambil Kalian makan. seminggu gak makan. Ciduh, seminggu gak makan. Seminggu gak makan. Ada HP, ada HP, ada makanan, ada nasi. Oh, nasi apa yang paling favorit ya? Nasi apa? Nasi sate. Nasi sate sama HP. Kira-kira saya mau ambil yang mana aja? Ayo. Yang mana? HP atau nasi satenya? Makan sambil main HP. Pilih salah satu, guys. Tidak bisa memilih semuanya. Ayo, HP apa makanan? Misalkan apa? HP apa makanan? Saya tak tanya. HP apa makanan? Wes, mungkin itu contohnya kurang serak ya. Kayak gini. HPU sebentar bisa pesan GoFood kan? Nah, itu ya. Mantap. Pinter HP nanti bisa pesan GoFood. Itu HP-nya itu dalam kondisi yang belum ada paketannya sama sekali. Jadi cuma HP tok. Nah, kita bisa nyala wifi tetangga. Ayo. Boleh. Paketan tok. Misalkan kayak gini. Oke, misalkan kayak gini. Nauzubillah min dzalik ya, moga-moga ini hanya saja. Ini hanya percontohan. Jadi bukan mendoakan, semoga semuanya sehat. Katakanlah keluarga kalian ada yang terkena COVID. Terus kalian harus diisolasi mandiri. Ya. Oke. Sementara itu pengumuman untuk isolasinya itu mendadak. Pagi malam itu besok ini ternyata kena COVID, besok harus isolasi mandiri, semuanya tidak boleh keluar dari rumah. Nah, itu berlangsung kalau isolasi mandiri itu 2 minggu gitu. Kalian di rumah ada HP, ada internet, ada, terus tapi di luar di pelang polisi. Nah, ketika kalian lapar, apakah kalian mau makan HP-nya? Ternyata di situ sudah tidak ada makanan. Nah, kira-kira apa? Antara HP sama makanan, penting mana kira-kira? Makanan. Kita kembali ke kodrat kita. Kita kembali ke fitrah kita. Kemarin itu saya sudah menyampaikan kalau sandang, pangan, papan itu adalah kebutuhan primer, Cah. 3 itu loh. Itu adalah kebutuhan kita, minim kebutuhan kita. Makan. Oke, Bu, kan bisa kalau punya HP bisa pesan GrabFood kalau kamu punya uang. Lek gak punya uang, terus sopo kate nggak bayari. Ya kan? Nah, jadi gitu. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan kalian. Yang kalian butuhkan bukan HP, tapi kuota. Benar apa salah? Iya. Benar apa salah? HP tanpa kuota biar Cah. Lek HP boleh pinjem orang tua boleh, tapi lek orang tuanya juga di paketan terus piye? HP mau mak sawang tok di SMS-i, kabeh di SMS-i kok zaman dhisik ngono. Gak iso ndelok apa-apa. Benar bisa membedakan loh ya Cah ya. Iya. Ya. Saya tanya lagi, baju baru pada saat hari raya, kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan.
Keinginan. Keinginan. Sama jawab kebutuhan, Mbak Intan. Intan itu susah. Ketok, lek riyoyo mesti tuku klambi. Enggak, Us. Enggak. Mbak Intan mah spontan loh dia tadi. Mbak Intan mah jawabnya spontan toh. Ke baju baru pada saat hari raya itu kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan loh. Berarti jujur dia. Kalau setiap hari raya dia pasti, Bu, ayo beli baju. Kecacili. Emang kalau bajunya enggak baru nggak bisa merayakan hari raya? Ya enggak, Cen. Ya bisa sih, Us. Bisa nggak? Bisa. Bisa kan? Heeh. Enak lagune toh? Ayo, sing ngeling enak lagune toh? Lagune piye, Cah? Alhamdulillah. Nah, gila. Itu adalah contoh kita bersyukur, Cah. Walaupun kita nggak pakai baju baru, walaupun kita nggak pakai sepatu baru atau makanan-makanan yang enak, kayak kemarin kondisi pandemi kemarin kan hari rayanya ya cuman seperti itu kan, tidak ada jalan-jalan ke mall, mallnya itu sepi, karena apa? Memang dia social distancing, tapi hari raya tetap berlangsung kan? Ya, tetap. Apakah terus hari rayanya dibatalkan? Enggak. Adakah tempatnya hari raya di tempat saya dibatalkan, soalnya kita semuanya nggak boleh pergi jalan-jalan. Adakah yang seperti itu? Adakah yang seperti itu? Tetap hari raya toh? Tetap sungkem sama orang tua toh? Tetap. Tetap sungkem sama kakek neneknya toh? Tetap. Nah, itu. Saya tak tekokin nih. Saya apa ya? Kembang api pada saat tahun baru. Keinginan. Kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Ayo, ada sing jawab kebutuhan. Apa? Mbak Intan apa Mbak Intan? Keinginan toh, Us. Enggak pernah beli kok. Enggak pernah beli, jangan loh ya. Jangan. Langsung roman sekali. Tidak berguna. Apa gini, bakar-bakar pada saat tahun baru, wes. Enggak. Keinginan toh, bukan kebutuhan toh. Nah, itu cuman keinginan kalian. Terus saya tanya lagi. Seragam sekolah bagi anak sekolah. Kebutuhan. Kebutuhan ya. Kebutuhan ya. Oke, berarti sudah bisa menganalisis konsep keinginan, membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Oke. Nah, sekarang saya tanya, yang melakukan kegiatan membuat barang dan jasa. Coba tak tanya, tak panggil ya, Mas Pandu. Mas Pandu? Ya, Us. Ya, yang organisasi atau badan usaha yang membuat barang dan jasa itu apa? Dinas. Hah? Apa Mas? Kemarin kegiatan ekonomi kan ada 3 toh pelakunya. Siapa kemarin? Distribusi. Apa? Distribusi. Kok distribusi toh? Ayo siapa yang bantu? Ada yang bantu yang membuat barang dan jasa? Apa? Produsen. Kalau distribusi itu Mas Pandu yang menyalurkan dari produsen ke konsumen itu distribusi. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut apa Mas Pandu? Mas Pandu belum benar soalnya. Yang apa, Us? Melakukan kegiatan distribusi. Videonya di-on-kan, Le? Videonya di-on-kan, Le? Nah, siapa yang melakukan kegiatan distribusi? Produsen. Ngawur. Distribusi. Distribusi. Distributor.
Apa Mas Pandu? Tahu lupa. Lupa. Siapa, Cah? Distributor. Distributor. Ya, lupa. Oke, nggak apa-apa. Nanti belajar lagi Mas Pandu ya. Oke, berikutnya tanya lagi. Saya membeli makanan karena saya lapar. Berarti saya ini sebagai apa? Konsumen. 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 Nah, kegiatan yang saya lakukan adalah apa? Konsumsi. 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 Oke, paham ya? Ya, Paham ya? Paham. Coba saya tanya lagi ke Mas Samil. Mas Samil. Halo Mas Samil. Ya, Us. Oke, Mas Samil, kemarin sudah saya jelaskan tentang faktor produksi. Sudah apa belum, Cah? Produksi. Sudah, toh? Ada berapa kemarin Mas Samil faktor produksi? 3. Hah? Ada berapa Mas Tiga. Samil? 2. 2? Tanya Us. Mas Agung, oke. Mas Agung ada berapa faktor produksi Mas Agung? Agraria. Ada berapa Mas Agung? 7. 7. Oh, 7. Wih, banyak loh. Ada berapa? Coba dibuka catatannya. Nyatet enggak kemarin? Ada yang bisa menjawab faktor produksi ada berapa? Mbak Rosa coba, Mbak Rosa. Mbak Rosa. Mbak Rosa, faktor produksi ada berapa? Nih, Mbak Rosa, ada berapa faktor produksi? Ya Us. Ada berapa? Iya, Mbak Ida. Ayo, Mbak Rosa. Ya Us. Faktor produksi ada berapa? Ada 5. 5. Lupa. Oke, coba siapa yang bisa menjawab? Empat. 4. Oke, siapa yang jawab tadi? Krishna. Oh, Mas Krisna. Sebutkan Mas Krisna, 4 itu apa saja? Apa? Ada 4. Alam. Dicatat loh, Cah. Kalau nggak tahu dicatat ya, biar nanti kalau ulangan bisa. Ada alam, modal, tenaga kerja, dan skill. Ada 4. Alam, modal, tenaga kerja, dan skill. Nah, itu adalah faktor produksi. Oke. Sekarang coba sebutkan 3 yang mempengaruhi konsumen, yang mempengaruhi konsumsi. Mbak Siva. Mbak Siva. Halo Mbak Siva. Mbak Siva. Oke, Mbak Siva. Ya Us. Sebutkan 1 aja, nggak usah 3. 1 aja yang mempengaruhi konsumsi. Apa?
Nggak tahu, Us. Apa aja ada yang tahu? Yang mau mengaruhi konsumsi apa saja, Mbak Marsha? Kemarin sudah loh, di videonya diputar lagi, dicatat ya. Biar enggak lupa, di video itu sudah saya terangkan semuanya. Ayo, Mbak Marsha, apa yang mempengaruhi konsumsi? Emang itu udah diposting ya? Yang kemarin itu loh, anak SD sama anak SMP itu apa konsumsinya sama apa enggak? Ada enggak di catatannya? Enggak ada. Adanya cuma sampai distribusi. Oke, wes lainnya lagi aja, yang lainnya lagi aja. Macam-macam kebutuhan. Nah, belum tadi macam-macam kebutuhan. Sudah saya terangkan tak macam-macam kebutuhan? Kemarin sudah saya terangkan macam-macam kebutuhan. Sudah saya terangkan macam-macam kebutuhan. Ada kebutuhan berdasarkan kepentingannya, ada kebutuhan berdasarkan intensitasnya, ada kebutuhan berdasarkan individu, ada kelompok, ada catatannya ada toh di video sudah ada, sudah saya terangkan kemarin. Kebutuhan, sekarang saya tanya contoh dari kebutuhan jasmani. Silakan Mbak Nadia. Mbak Nadia, contoh dari kebutuhan jasmani apa kira-kira Mbak Nadia? Olahraga. Gimana? Olahraga. Olahraga, oke. Sekarang Mbak Faiha, contoh dari kebutuhan sekunder. Mbak Faiha, Ya, contoh dari kebutuhan sekunder? kasur, Apa? jam tangan, kasur, Oke lah, sudah itu sudah cukup. Kasur, kursi seperti itu. Berikutnya, contoh dari kebutuhan sekarang yang berdasarkan pemenuhannya ada kebutuhan yang sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Nah, contoh dari kebutuhan sekarang, coba Mbak Via. Makan, Us. Sebentar, Mbak Via. Ya, Us. Mbak Via, contoh kebutuhan sekarang apa Mbak Via? Videonya silakan di-on-kan. Contoh kebutuhan sekarang apa Mbak Via? Kebutuhan sekarang itu kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat hari ini juga. Ya, belum bisa? Oke, coba Mbak Alia. Lapar. Coba Mbak Alia. Ya, Us. Coba Mbak Alia. Kebutuhan sekarang contohnya apa Mbak Alia? Kebutuhan sekarang. Makan. Ayo. Ada yang bisa jawab kebutuhan sekarang contohnya apa? makan bagi orang yang lapar, haus, obat untuk yang sakit. Nah, kalau kebutuhan akan datang contohnya apa? Makan bagi orang yang lapar tadi. Yang akan datang contohnya apa?
Bukan itu kalau Kayak apa? Menabung gitu ya. Menabung terus apa? Kayak menyisihkan menabung itu juga bisa. Belajar itu juga kebutuhan yang akan datang. Sekarang mungkin kalian memang merasa tidak terlalu membutuhkan untuk belajar, tapi di masa yang akan datang nanti kalian akan merasakan oh ternyata pentingnya belajar itu seperti ini gitu. Jadi sekarang benar kalian tidak merasakannya sekarang, tapi nanti pada masa yang akan datang atau nanti kalian dewasa kalian akan merasakannya seperti itu ya. Oke, paham semuanya? Paham. Oke. Nanti silakan dilihat lagi videonya sebelum mengerjakan ulangan dari saya ya. Penilaian harian dari saya untuk IPS nanti silakan dilihat dulu videonya. Kalau perlu dicatat. Nyapa Mbak Dia? Kenapa kok kamu ngawah? Lah, kan saya sudah membicarakan kemarin pekan depan kita ulangan IPS PKN-nya. Oke. Gitu ya, Iya. guys. Gitu ya, guys. Iya. Oke.